Suherman ini dikejutkan dengan pemandangan yang mengerikan di sofa panjang di salah satu ruangan itu. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Makasih. Assalamualaikum, hai Mystery Friends. Makasih ya buat kalian yang udah klik video ini. Balik lagi di channel Mystery Elsha serta Jan. Sebelumnya aku mau ngucapin makasih banget buat kalian yang udah selalu setia, yang selalu support dan kasih semangat. Alhamdulillah, kemarin ini aku sudah mencapai 1000 subscriber. Dan itu semua sebenarnya adalah berkat kalian. Dimana kita ini gak saling kenal, tapi kalian memberikan support dan semangat yang luar biasa. Dan buat aku pribadi, walaupun ini baru 1000 subscriber, perjalanannya masih panjang. Jadi yang pasti aku makasih banget sekali lagi sama kalian. Mudah-mudahan aku bisa kasih kalian yang terbaik. Dan ini tuh aku mau cerita sama kalian kalau aku tuh baru tahu pada pertengahan Januari 2020 yang lalu itu ada kejadian di mana ditemukannya kerangka tubuh manusia yang lagi duduk di sebuah sofa di dalam rumah kosong. Dan lokasi rumah itu berada di Bandung. Padahal aku sendiri orang Bandung, tapi aku nggak tahu tentang berita ini. Makanya aku mau berbagi sama kalian. Kalian pengen tahu ceritanya? Yuk, nggak usah basa-basi. Let's start the story. Pertengahan Januari tahun 2020, warga Bandung sempat dihebohkan oleh penemuan kerangka tubuh manusia yang sedang duduk di sebuah sofa di dalam rumah kosong. Rumah tersebut terletak di Kompleks Sukamenak Indah, Marga Rahayu, Bandung. Jadi awal mulanya ini ada seseorang yang melaporkan kepada kepolisian, yaitu yang bernama Suherman. Dia ini adalah warga yang dimintai bantuan oleh seseorang pemilik rumah yang bernama Johan Rismana. Johan Rismana ini adalah pemilik rumah yang berlantai 2, di mana rumah itu dibeli pada tahun 2014. Dan memang sejak dibelinya rumah itu tuh nggak pernah ditempati ataupun ditinggali. Dan karena memang nggak ditempati, akhirnya rumah itu pun dibiarkan begitu saja dan bahkan tidak pernah dilakukan perbaikan maupun renovasi. Jadi wajar aja kalau rumah itu tampak seperti rumah yang terbengkalai. Walaupun pemilik rumah itu memang sering meminta bantuan kepada warga setempat untuk membersihkan rumah tersebut, tapi memang yang dibersihkan hanya halaman depan rumah itu saja. Udah pasti kondisi rumah itu tuh nggak keurus dan kita juga nggak tahu dalam rumahnya itu seperti apa. Bahkan rumah tersebut tidak pernah sama sekali dimasuki oleh orang lain sejak rumah itu dibeli. Jadi dia ini tidak pernah memasuki dalam rumah itu sama sekali. Ya nggak tahu karena mungkin dia takut atau karena juga ya namanya juga rumah kosong bertahun-tahun. Ya tetap aja ya kita nggak tahu isinya itu apa. Kadang-kadang yang kita takuti itu kan nggak cuma adanya makhluk-makhluk astral di rumah-rumah yang kosong atau terbengkalai, tapi yang lebih membahayakan lagi kalau misalnya ada orang-orang yang tidak baik atau yang berniat jahat yang berada di rumah kosong tersebut. Tapi nih, pada tanggal 14 Januari 2020, ketika dia dimintai oleh pemilik rumah itu untuk membersihkan halaman depan seperti biasa, ia mendapati sesuatu yang tidak biasa dan aneh pada saat dia tiba di rumah itu. Hari itu sekitar jam 1 siang, Suherman berangkat menuju rumah itu. Menurut pengakuan Suherman, terakhir kali dia membersihkan halaman depan rumah itu pada bulan Mei 2019. Jadi ada tuh jeda sekitar 7 bulan dari sejak dia datang terakhir ke rumah itu. Sejak masuk ke dalam rumah itu, Suherman ini merasakan ada sesuatu janggal yang aneh yang ada di sana. Dia melihat bahwa rumput di halaman rumah tersebut sudah tertata rapi, seperti ada seseorang yang sudah memotong rumput di halaman itu. Dan gak cuma itu, yang lebih anehnya lagi, dia ini melihat ada beberapa tanaman singkong yang sepertinya memang sengaja ditanam di halaman itu. Dan yang lebih bikin dia lebih curiga lagi yaitu ketika dia melihat ada salah satu jendela di rumah itu yang pecah, dan dia melihat bahwa pintu di samping rumah tersebut terbuka. Nah, dia ini penasaran dan dia juga mungkin takut kalau misalnya ada orang jahat yang memang memasuki rumah itu. Jadi akhirnya dia memberanikan diri untuk masuk ke dalam rumah itu melalui pintu samping yang terbuka.
Walaupun sebelumnya memang Suherman ini nggak pernah kepikiran sama sekali untuk masuk ke dalam rumah itu. Apalagi kalau rumah itu udah lama kosong selama bertahun-tahun. Ketika dia masuk ke dalam rumah itu, kalian tahu teman-teman apa yang dia lihat saat itu? Suherman ini dikejutkan dengan pemandangan yang mengerikan di sofa panjang di salah satu ruangan itu. Saat itu, dia melihat di sofa panjang itu ada kerangka tubuh manusia yang masih melekat sisa pakaian yang sudah hancur. Kayaknya tuh dalam hati dia cuma mikir, tuh bener kan, kok gini gua gak masuk. Dan bener aja dia menemukan hal yang mengerikan pada saat masuk ke rumah itu. Dan kalau aku yang masuk ke dalam rumah itu, pertama kali yang dilakuin adalah kabur. Dan bener aja terbukti ketika Pak Suherman itu masuk, apa yang dia khawatirkan walaupun bukan orang jahat atau kemalingan, tapi ini lebih parah lagi, dia melihat ada kerangka tubuh manusia yang sedang duduk di sofa itu. Akhirnya Suherman ini melaporkan apa yang dia lihat ini kepada pemilik rumah, Johan Rismana. Dan setelah itu pemilik rumah Johan Rismana ini segera melaporkan tentang kejadian ini kepada pihak Polresta Bandung. Berdasarkan pemeriksaan polisi saat itu, polisi tidak menemukan hal-hal yang aneh atau kejanggalan di TKP. Polisi juga tidak menemukan bukti-bukti dari tindak kekerasan ataupun bercak darah. Mereka hanya menemukan ada bekas cairan dari kerangka itu yang sudah mengering. Pada kerangka itu juga sudah tidak ditemukan adanya daging ataupun jaringan otot yang menempel. Yang tersisa pada kerangka itu hanya ada rambut sebatas bahu. Sedangkan pakaian yang melekat pada kerangka itu sudah hancur dan tidak lagi berbentuk, dan hanya menyisakan jas hujan yang dikenakan. Dan anehnya polisi juga tidak menemukan identitas dari kerangka tubuh manusia itu atau barang-barang yang memang mencurigakan yang ditinggalkan di tempat itu. Tapi di dalam rumah di bagian ruang tamu, polisi ini menemukan bungkus-bungkus kabel yang sudah tersisit atau dikelupas dan yang memang seperti sengaja diambil itu hanya tembaganya aja. Kerangka tersebut kemudian dikirim ke Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asih Bandung untuk dilakukan pemeriksaan. Hasil dari pemeriksaan dari tim forensik pada tanggal 17 Januari 2020, kalau kerangka tersebut itu berjenis kelamin laki-laki dan untuk usianya ini sekitar parubaya dan dari ras Mongoloid atau orang Asia. Diperkirakan kerangkanya itu sekitar 6 bulan sampai 1 tahun lebih sebelum kerangka itu ditemukan. Jadi kita juga nggak tahu nih, pada saat itu kan Suherman mengatakan kalau dia ini terakhir membersihkan halaman depan itu pada bulan Mei 2019. Artinya itu sekitar 7 bulan, dan sedangkan perkiraan dari kematian kerangka itu 6 sampai 1 tahun. Jadi bisa aja pada saat bulan Mei itu, bisa aja kerangka itu sebenarnya sudah ada di dalam rumah itu. Cuma tidak bisa dipastikan sudah berapa lamakah kematiannya itu. Sementara itu berdasarkan warga sekitar di rumah itu, mereka ini tuh nggak pernah sama sekali ngelihat atau merasakan hal-hal yang aneh dari rumah tersebut. Mereka juga mengatakan kalau mereka ini tidak mencium bau aneh atau bau busuk bangkai yang seharusnya kan memang baunya itu merebak, namanya juga jasad yang semakin membusuk. Beberapa warga mengatakan ya mungkin aja kalau bau bangkai itu tidak tercium karena adanya bau selokan di sekitar rumah tersebut. Jadi siapa sebenarnya orang di balik kerangka misterius tersebut? Dan gimana ceritanya orang itu bisa berada di dalam rumah kosong itu? Dan apa yang sebenarnya dia lakukan di dalam rumah itu? Atau mungkin saja ia adalah korban pembunuhan yang sengaja jasadnya dibawa ke dalam rumah itu? So, kalian komen yang di bawah gimana menurut kalian. Dan sejauh ini menurut kepolisian tidak ada laporan kehilangan orang dengan ciri-ciri tersebut. Dan bahkan sampai saat ini tidak ada pihak keluarga yang mencari orang tersebut. Tapi ya mungkin aja sih kebanyakan menurut warga setempat kalau bisa jadi orang tersebut adalah orang gila yang memang menerobos masuk ke dalam rumah itu. Dan akhirnya ya mungkin orang gila itu meninggal di sana. Lantas siapa sebenarnya orang yang telah memotong rumput itu? Dan siapa juga yang telah menanam pohon-pohon singkong di halaman depan rumah itu? Apakah mungkin orang gila itu? Kita nggak tahu. Jadi ini tuh banyak banget kemungkinan dan teori tentang siapakah orang dibalik dari kerangka misterius ini. Dan sepertinya kita memang harus menunggu perkembangan tentang kasus ini selanjutnya. Tapi mungkin teman-teman yang berada di daerah sekitar rumah tersebut, mungkin siapa tahu kalian tahu bagaimana informasi mengenai kerangka tersebut. Apakah sudah ditemukan identitasnya atau siapakah orang itu? Nah, kalau kalian tahu nih,
Ini tuh mirip dengan kasus penemuan kerangka di London pada tahun 2006, yaitu Joyce Vincent, di mana seorang wanita ini tinggal di sebuah apartemen, dan dia ini tinggal sendirian di apartemen itu, dan dia juga sudah ditemukan menjadi kerangka yang sedang duduk di sebuah sofa yang menghadap ke TV yang masih menyala. Dan cerita ini tuh sempat heboh juga di sana. Itu dia tadi teman-teman, cerita tentang kerangka misterius yang sedang duduk di sebuah sofa di dalam rumah yang kosong. Buat teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk diklik like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk diklik subscribe-nya. Maaf kalau ada kurang dan salah-salah kata maupun informasi. Dan jangan lupa ditonton juga video-video lainnya di channel aku. Segitu dulu aja, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye!